Bust down, Tatiana. Bust down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Namira Jasmine Nur Iza dengan NPM 337 dari kelas Analisis Multivariat kelas D. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Saya di sini menggunakan metode path analisis guna untuk sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Rega. Oke, jadi di sini ada 3 variabel ya teman-teman, X yaitu lingkungan kerja, Y yaitu kinerja karyawan, dan Z sebagai mediator yaitu kepuasan kerja. Adapun 4 hipotesisnya, hipotesis yang pertama adalah pengaruh lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis yang kedua adalah lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang ketiga adalah kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap kinerja karyawan, dan hipotesis yang keempat adalah kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap terhadap kinerja karyawan. Oke, lanjut aja, kita langsung aja ke SPPS-nya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama ini kita bisa masukkan data kita terlebih dahulu. Pencet yang kiri pojok atas itu gambar file, lalu kita ubah filenya menjadi Excel, dan di sini sudah ada data UTS ganjil, NPM ganjil. Kita open dan kita klik OK ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu, lagi loading proses. Oke. Oke, kita selanjutnya ini pada data view kolom nomornya bisa dihapus aja. Lalu kita olah data di variabel view ini. Jadi ini memang ada variabel X, Z, dan Y masih itu. Jadi kita namai aja variabelnya dengan label supaya lebih memudahkan kita. Variabel X yaitu lingkungan kerja. Variabel Z yaitu kepuasan kerja. Variabel Y yaitu kinerja karyawan. Oke, selanjutnya kita ini ya, kita measure. Jadi ini kita ubah ordinal karena ini tingkatan ya teman-teman, hanya 2, 3 gitu, 1 sampai 5 saja. Oke. Oke, tetapi untuk yang variabel lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan itu kita ubah di scale karena dia merupakan gabungan dari beberapa indikator. Ordinal, 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 scale, oke, ordinal, 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 dan ini scale. Oke, jika sudah kita langsung aja untuk mencari model pertama dan model kedua. Oke, kita klik analyze, regression, dan linear. Oke, ini kalau variabel lingkungan kerja masuk ke kolom independen, kepuasan kerja masuk ke kolom dependen. Ini ya untuk mencari model yang pertama ya teman-teman. Oke, ini bisa kita namai aja juga model 1 gitu ya, biar gampang. Oke. Nah, ini kita fokus pada tabel koefisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien lingkungan kerja sebesar positif 0,237 dan nilai signifikasinya kurang dari 0,05 yaitu 0,01. Maka hipotesis pertama diterima. Artinya lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu hubungan kausalitasnya, nilai koefisien lingkungan kerja sebesar 0,237 menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Artinya, semakin baik lingkungan kerja, maka akan meningkatkan kepuasan kerja dari karyawan itu sendiri. Begitupun sebaliknya. Oke, kita model 1 udah, kita cari untuk model kedua. Sama caranya analyze, regression, dan linear.
Ini kepuasan kerjanya kita keluarkan dulu. Kepuasan kerjanya masuk ke kolom independen. Kinerja karyawannya kita masukkan ke kolom dependen. Oke. Nah, ini juga kita eh, kasih model 2 gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita juga fokus ke kolom koefisien. Oke, hasil menunjukkan untuk hipotesis kedua, hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien lingkungan kerja sebesar negatif 0,258 dan nilai signifikannya kurang dari 0,05 yaitu 0,05, maka hipotesis kedua ini ditolak. Artinya lingkungan kerja tidak lingkungan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hubungan kausalitasnya nilai koefisien lingkungan kerja sebesar minus 0,258 eh, menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Jadi semakin buruk lingkungan kerja pada perusahaan Handbody GGS, maka kinerja karyawan akan cenderung menurun. Begitupun sebaliknya ya, semakin baik lingkungan kerja pada perusahaan GGS, maka dapat meningkatkan kinerja karyawan. Cenderung meningkatkan ke kinerja karyawan. Lalu kita juga untuk hipotesis yang ketiga ini eh, hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien kepuasan kerja sebesar 0,302 positif 0,302 dan nilai signifikannya kurang dari 0,05 yaitu 0,01. Maka hipotesis yang ketiga ini diterima. Artinya kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hubungan kausalitasnya, nilai koefisien kepuasan kerja sebesar 0,302 menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Em, artinya, artinya eh, jika jika kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan itu meningkat, maka dapat dapat membuat kinerja karyawan itu apa ya, yang dihasilkan kinerja karyawan itu juga akan ikut meningkat. Jadi eh, apa jika karyawan pada perusahaan Handbody GGS itu merasakan kepuasan, maka kinerja dari karyawannya juga akan semakin meningkat begitu. Oke, selanjutnya ada hipotesis yang keempat itu menggunakan Sobel test. Nah, kita masuk ke web Sobel testnya ya teman-teman ya. Ini ada beberapa kolom. Jika dilihat ya ada A, B, SA, dan SB. Oke, kolom A itu diisi oleh sebentar. Kolom A diisi oleh koefisien dari lingkungan kerja yaitu sebesar 0,237. Kita isi dulu 0,237. Oke. Lalu yang B juga diisi oleh koefisien model kedua yaitu kepuasan kerja sebesar 0,302 ya teman-teman ya. 0,302 lalu SA-nya dan SB-nya ini diisi oleh eh, ini standar error dari masing-masing variabel. Nah, kebetulan ini standar error dari lingkungan kerja maupun dari eh, kepuasan kerja ini sama, jadi 0,068. 0,068. Jadi sama ya teman-teman ya. Nah, maka lalu dikalkulate. Nah, hasil penelitian menunjukkan hasil Sobel testnya itu sebesar 2,7418 dan nilai p-value-nya ini 0,06 kurang dari 0,05. Maka hipotesis keempat ini diterima. Nah, jadi artinya itu bahwa kepuasan kerja itu dapat memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Dengan kata lain itu semakin baik lingkungan kerja perusahaan Handbody GGS ini, maka akan semakin tinggi maka apa ya? Maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan kerja dari perusahaan itu sendiri dari kepuasan kerja karyawan yang akhirnya akan membuat kinerja karyawan ini semakin meningkat. Jadi begini-gini nih. Saya jabarkan ya teman-teman ya. Jadi eh, jika lingkungan itu baik, lingkungan kerja dari perusahaan GGS ini baik, maka akan membuat karyawan itu
kepuasannya meningkat, kepuasan bekerjanya itu meningkat. Nah, jadi untuk perusahaan itu sendiri itu juga akan, apa ya, mendapatkan kinerja karyawan itu juga akan, lebih tinggi daripada sebelumnya, lebih meningkat daripada sebelumnya, gitu. Oke, selanjutnya, ujian terakhir yaitu uji determinasi. Kita masuk ke ini oh, sorry sorry. Kita masuk ke ini anggap aja nggak ada ya, teman-teman, ya. Jadi ini masuk ke kita fokus ke model summary, model yang pertama dan kita fokus pada adjusted R-square-nya ini. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square pada model satu yaitu sebesar 0,100, yang artinya itu lingkungan kerja berpengaruh 10 berpengaruh lingkungan kerja dapat mempengaruhi atau menjelaskan kepuasan kerja sebesar 10% dan sisanya sebesar 90% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. Oke, lanjut untuk model yang kedua, kita juga fokus pada adjusted R-square-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adjusted R-square pada model kedua sebesar 0,255, yang artinya kepuasan kerja dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi atau menjelaskan kinerja karyawan sebesar 25,5% dan sisanya sebesar 74,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Oke, teman-teman, begitu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.